Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang harta anak yatim. Judul yang sangat besar, hati-hati jangan sampai memakan harta anak yatim. Kenapa demikian? Kenapa judulnya sangat besar? Karena warning, hati-hati. Jadi dalam hal ini banyak kejadian tentang harta anak yatim yang membuat anak yatim tersebut menderita, susah dalam kehidupannya karena hartanya didolimi. Oleh siapa? Ya oleh siapa saja, kan gitu. Nah, maksudnya memakan harta anak yatim ini jangan sampai, bahkan sampai ditulis hati-hati, itu kalau secara zolim, maksudnya kan seperti itu. Kalau seandainya secara maslahat, secara sakinah, itu tidak apa-apa. Misalnya memang di anak kecil itu, misalnya anak yatim, orang tuanya nitipkan harta kepada kita, terus hartanya itu kita urus, kita kelola, bibitnya beli, terus nanti hasilnya itu dibagi. Kita dapat berapa yang ngurus, terus si anak yatimnya itu dapat berapa. Nah, itu hasilnya nanti dikasihkan ke anak yatimnya. Atau misalnya mau ditabung boleh, dengan niat misalnya nanti kalau sudah mau nikah atau si anaknya mau sekolah, biayanya sudah disiapkan dari hasil tabungan, hasil panen atau apa dari tanah sawah tersebut. Boleh. Nah, itu berarti kan memakan harta anak yatim sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat agama. Yang tidak diperbolehkan dan menjadi bahaya besar yaitu memakan harta anak yatim secara zolim. Bahkan yang lebih parah lagi kalau seandainya memakan harta anak yatim sambil menghilangkan jejak. Si anak yatimnya tidak dikasih tahu, hasil tanah sawahnya itu hasilnya juga tidak dikasih, letaknya di mana, posisinya di mana itu tidak dikasih tahu. Lama-lama hilanglah, nggak jelas, dikuasai. Nah, itu yang bisa membahayakan bagi kehidupan kita. Mendolimi harta anak yatim itu yang paling bahaya. Bahkan sampai ada ceritanya seseorang sakit bertahun-tahun sampai susah matinya, dibawa ke rumah sakit manapun gak sembuh-sembuh. Tabib sudah ditemui gak sembuh-sembuh, sampai dibawa keluar kota, berobat ke sana berobat ke sini, sampai menghabiskan harta yang cukup banyak untuk berobat. Dan mengucapkan syahadat nggak bisa, jangankan syahadat, untuk sekedar minta air minum saja, mengucapkan air minum saja sudah nggak bisa. Ini kisah nyata, ini bukan cerita sinetron atau dongeng, ada faktanya. Ada ceritanya real di kehidupan sehari-hari. Nah, sampai suatu ketika ada ketemu dengan satu ulama yang mengatakan ini harus minta maaf kepada orang yang pernah disakiti oleh kita. Selama belum mendapat maaf dari orang tersebut, ini nggak akan sembuh-sembuh. Cepat cari, pernah punya salah apa. Nah, suatu ketika ada ulama seperti itu mengingatkan kepada keluarganya, yang akhirnya dipikir oleh siapa gitu, pernah salah sama siapa, kepikiran baru, oh iya, kita pernah memakan harta anak yatim, bahkan si anak yatimnya sendiri tidak kebagian seperak pun sampai saat ini, dan hartanya masih dipegang oleh kita. Ini mungkin yang menjadi penyebabnya. Dicari, akhirnya dicari, ketemu dan akhirnya ya mungkin negosiasi dalam artian pengen memiliki tanah harta tersebut, ya tanah berupa sawah dan juga ada rumah, itu nilainya berapa, kalau dibayar berapa, negosiasi, dan akhirnya
ya dibayar lah gitu, dibeli. Nah setelah itu baru minta maaf dan akhirnya dimaafkan oleh si anak yatim tersebut. Seminggu setelah dimaafkan itu meninggal. Berarti ucapan ulama tersebut benar gitu kan, berarti ini punya salah. Nah sampai sakit seperti itu yang sulit diobati kemana-mana karena menzolimi anak yatim, itu merupakan peringatan dari Gusti Allah. Masih mending Gusti Allah masih sayang kepada orang yang sudah salah seperti itu. Jadi masih diingatkan, masih diberi cobaan, diberi peringatan supaya apa? Supaya menyadari. Setelah menyadari, nah baru bertobat. Walaupun mungkin sudah agak terlambat, tapi minimalnya lumayan gitu kan. Gusti Allah masih sayang sama kita. Seandainya kita dolim seperti itu, cepat kita minta maaf. Jangan sampai kita menguasai hartanya secara dolim, minta maaf enggak, itu salahnya sangat luar biasa dan itu dosa yang sangat besar. Karena apa? Itu merusak masa depan anak yatim, bikin susah anak yatim. Udah jelas-jelas Gusti Allah mengancam orang yang menzolimi anak yatim dengan cara memakan hartanya. Nah kalau seandainya kita dititipi harta anak yatim, baik berupa tanah, sawah, atau harta apa sajalah kan gitu, lakukan dengan sesuai prosedurnya, sesuai dengan syariat agama. Urus harta tersebut. Kalau misalnya anak masih kecil, kelola, terus hasilnya dibagi sesuai dengan syariat agama. Insya Allah kalau bisa dengan cara seperti itu aman bagi kita. Nah nanti kalau sudah besar gitu kan, kalau sudah besar si anaknya wajib dilakukan ijab kabul atau serah terima. Tunjukkan hartanya. Kalau misalnya berbentuk sawah, tanah, di mana adanya tunjukkan. Tuh sawahnya di anu, atau diajak anaknya langsung menemukan hartanya. Nih sawahnya di atasnya dari sana sampai sini, nih tanahnya dari sana sampai sini, ukurannya sekian sekian. Kalau ada sertifikatnya kasihkan. Kalau sudah besar, gak boleh diancam. Dalam artian diancam tuh gini, dikasihkan ini hartanya, tapi jangan dijual kemana-mana ya. Kalau mau jual ke saya, nah itu nggak bisa. Cara seperti itu menyalahi aturan agama. Dilarang mengancam-mengancam seperti itu. Kalau harta yang sudah diserahkan, hak miliknya dia itu tidak boleh diatur oleh orang lain. Itu hak mutlaknya orang tersebut. Tidak boleh, jangan menjual ke orang lain ya, harus ke saya. Nggak bisa. Dosa itu kalau begitu, itu dengan cara kudeta. Sama artinya dengan mengancam, memaksa, itu tidak bisa. Hukum jual beli juga tetap tidak sah kalau dengan cara seperti itu. Nah harusnya bagaimana? Nah kalau ini kan biasanya orang yang menguasai harta anak yatim itu kan biasanya ingin memiliki, karena sudah bertahun-tahun atau belasan tahun dimiliki, jadi serasa milik sendiri dan gak mau ngelepas, biasanya seperti itu. Nah kalau seandainya punya itikat seperti itu, ingin memiliki harta tersebut, tinggal bilang baik-baik, silahkan dibicarakan dengan anak yatimnya seperti apa. Nah ini harta tuh saya serahkan karena ini amanat dari almarhum, tapi ini gimana nih ya, kan itu bahasanya ya. Saya karena sudah ngurus harta ini sudah bertahun-tahun, belasan tahun, kayak pengen memiliki, gimana caranya kalau seandainya ini mau dijual, bisa nggak kalau seandainya dibeli oleh saya, kan gitu. Nah itu tergantung anaknya nanti mau dijual apa enggak, kan gitu. Kalau seandainya misalnya mau dijual, ya tinggal dibayar, kan gitu. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang orang pengen tanah, pengen sawah, tapi uangnya nggak punya, itu masalahnya. Akhirnya ngegantung, si anaknya juga nggak dapat uang, tapi sawah tanahnya juga dikuasai. Nah itu yang bikin apa ya, bikin nggak jelas gitu kan, merusak, kasihan anaknya, kan gitu. Kalau mau dibayar ya bayar, kalau pengen memiliki ya dibeli, bayar. Kalau sebagaimana uangnya nggak punya, atau misalnya pengen memiliki dengan uang yang seadanya, ya bicara baik-baik, tawar menawar harga, atau misalnya dibayar bisa nggak kalau seandainya dicicil, nah kan gitu bisa.
Itu bagaimana caranya, yaitu tergantung negosiasi dengan anaknya. Yang paling penting kalau kita diamanati atau dititipi harta oleh almarhum untuk anaknya yang nantinya sebagai anak yatim itu, ya kita harus amanah. Itu kunci utamanya. Yang penting itu amanah. Kalau soal nanti misalnya pengen memiliki, negosiasilah dengan anaknya. Insya Allah kalau seandainya kita niatnya baik, niatnya tulus, yakin bakal dapat dimiliki itu hartanya, tapi dengan cara yang maslahat, jangan mengkudeta, jangan sifatnya dengan cara yang dolim. Soalnya apa? Allah sudah mengancam. Jangankan di akhirat, gitu kan? Kalau urusan dengan anak yatim ini, jangankan di akhirat, di dunianya saja. Coba lihat, orang yang mendolimi anak yatim, hidupnya itu nggak berkah, nggak bahagia. Bahkan harta yang sudah kita dapatkan dari hasil dolim itu hilang lagi. Allah gampang kalau untuk mengambil harta manusia itu gampang. Allah dikasihkan ke dokter sekian ratus juta, sekian habis. Sepintas aja Gusti Allah tuh gampang untuk mengambil lagi harta yang ada di diri kita, itu Allah gampang. Makanya kita harus hati-hati. Apalagi ini urusannya dengan anak yatim, udah jelas di dalam Al-Quran ancamannya seperti apa. Nggak main-main gitu kan. Nah, sekarang solusinya seperti itu yang saya bilang tadi. Kalau pengen kita memiliki, jangan dengan mengkudeta atau jangan dengan menzolimi. Bilang saja baik-baik. Negosiasi dengan cara apa nanti, dijual apa, dibeli apa, dengan dicicil atau dengan sistem apa, kan gitu bisa dibicarakan dengan anaknya. Nah gitu kan. Nah, ini supaya menjadi gambaran buat kita semua bahwa memakan harta anak yatim secara dolim itu bisa berakibat fatal buat kehidupan kita. Masih untung kita nggak diajab langsung oleh Gusti Allah. Jangankan di akhirat, di dunianya saja sudah sangat-sangat terasa biasanya. Hartanya tidak berkah, kadang kita sakit-sakitan, kadang kita sendiri juga bisa dibilang tidak ada kebahagiaan, sedikit pun tidak ada kebahagiaan. Saya sering melihat dengan yang kejadian seperti itu, tidak ada kebahagiaan. Memang misalnya tanah, sawah, luas, apa yang dia inginkan tercapai, tapi tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Bahkan kecenderungan sia-sia gitu, hartanya itu sia-sia. Nah, ini menjadi gambaran saja buat kita semua, siapa tahu ini bermanfaat. Memanglah ini sekedar obrolan-obrolan daripada tidur sore-sore lah bahasa ininya kan gitu. Tapi lumayan ada manfaatnya, minimal untuk mengingatkan. Siapa tahu kita ada dalam posisi itu. Kalau kita misalnya ada dalam posisi itu, sudah lupa bahwa ini harta anak yatim kita kuasai sepenuhnya terus, bahkan anaknya nggak tahu menau. Nah, itu dari sekarang cepat kita halalkan dengan cara temui anaknya, bicarakan baik-baik gitu kan, supaya halal. Nah, itu kan harus diusahakan seperti itu kalau kita pengen halal. Nggak boleh dengan cara mengkudeta atau menghilangkan jejak sampai menguasai hartanya sampai anak yatimnya tidak tahu menau, yang akhirnya seumur hidup dikuasai, bahaya. Masih untung kita ditegur dengan sakit, ditegur dengan musibah oleh Gusti Allah, masih di dunia bisa bertaubat. Bagaimana kalau hal itu di akhirat? Di dunianya kita senang bisa ketawa-ketawa, di akhirat baru ketahuan kita punya kesalahan yang cukup besar, itu sulit untuk tobatnya gitu. Di akhirat mau kemana tobatnya? Balik lagi ke dunia nggak bisa, dilanjutkan, berat. Perjalanan di akhirat buasi malakama, maju gimana, mundur gimana. Makanya lebih baik di dunia ini kita selesaikan gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk sobat-sobat semuanya. Anggaplah ini cerita yang mengingatkan, siapa tahu ada terjadi seperti itu di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa dirubah, bisa diselesaikan supaya jadi maslahat. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share video ini, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih Anda sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.